आयत 52 है ना आज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Dua ayat yang saya bacakan dari surah An-Nisa ayat ke-52 dan 53. Ayat ini berkaitan dengan sejarah Islam, khususnya situasi pertempuran Ahzab. Dengan demikian, untuk penafsiran ayat ini memerlukan beberapa waktu. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Yu'minuna bil jibti wa taghuti. Mereka mempercayai sesuatu yang sia-sia dan melampaui batas. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan tentang orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Inilah orang-orang yang lebih mendapat jalan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Ahda sabila mengacu pada mereka yang lebih terbimbing dalam berjalan di jalan yang benar. Dalam hal ini kita telah mendiskusikan nasib, apa yang dimaksud nasib, dan kita mendiskusikan taghut ketika waktu darah selesai. Saya juga telah membacakan bait dari Ghalib. Saat itu saya menyebutkan ketika bangsa-bangsa telah terhapus, padahal seharusnya adalah jika agama-agama terhapus, silahkan diperbaiki. Jika agama-agama terhapus, keimanan pun akan terpecah-pecah. Sekarang saya akan membahas tentang kata taghut. Saya baru ingat bahwa saya belum memasang mikrofon ini. Taghut adalah sebutan bagi setiap orang yang memberontak. Kata ini digunakan baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Al-Quran telah menggunakan hal ini dalam dua cara, yaitu orang yang melampaui batas. Dalam Mufradat Imam Raghib, beliau telah mengatakan bahwa kata taghut adalah yang melintasi segala batas. Semua Tuhan palsu disebut taghut. Taghut dapat berbentuk jamak dan tunggal. Saya membaca dari Mufradat Imam Raghib di sini. Allah Ta'ala menyatakan, wa may yakfur bi taghuti walladzina jtanabut taghuta, atau ya ummut taghut yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Di sini dalam semua kesempatan ini, taghut berarti orang yang melampaui batas. Penyihir, peramal, pemberontak, dan jin, semuanya disebut taghut. Dalam Lisanul Arab, taghut diartikan sebagai asyaiton, yang berarti setan, dan sebagai peramal, dan siapa saja yang menjadi pemimpin orang-orang sesat.
Dalam salah satu hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hambal, jilid kelima, halaman 60, dalam hadis ini digunakan beberapa terminologi yang berkaitan dengan ayat tersebut. Auf meriwayatkan dari Haywan bahwa ayah Khuzan bin Khabisa mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iyafat, Tarakh, dan Tera dari Jibt. Menurut Auf, Iyafat mengacu pada meramal dengan menerbangkan burung. Dalam kata Ta'uz, kata Jibt, hal-hal yang jahat, merujuk pada hal-hal seperti meramal dengan menggunakan anak panah, menggambar garis, menerbangkan burung, dan hal-hal takhayul lainnya merupakan amalan setan dan termasuk dalam pengertian Jibt. Alasan orang-orang Yahudi melebihkan para penyembah berhala dibandingkan umat Islam adalah karena dilandasi antipati dan kedengkian. Lalu timbul perdebatan siapa yang cemburu, mengapa mereka cemburu, dan siapa yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir, dan cara apa yang mereka ambil. Semua hal ini berhubungan dengan ayat-ayat ini. Dalam berbagai kitab sejarah yang berkaitan dengan ayat-ayat ini, peristiwa sejarah yang telah disebutkan dalam literatur kita, dalam kitab karya Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dan buku Sirat Khatamun Nabiyyin karya Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, daripada saya menyajikan referensi secara terpisah, saya akan merujuknya secara kolektif. Apakah engkau tidak mengetahui orang-orang yang diberi sebagian kitab? Mereka beriman kepada keburukan dan mengikuti orang-orang yang melampaui batas, dan ciri-cirinya adalah mereka berkata tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengaku dirinya lebih dekat dengan orang-orang yang beriman. Dalam sejarah, kejadian-kejadian ini terjadi pada saat pertempuran Ahzab, di mana kaum muslim dikepung oleh orang-orang kafir dari semua sisi, dari atas dan bawah. Semua sisi Madinah dikepung. Pada saat itu, ada seorang yang bernama Huyai bin Akhtab, yang sebelum peperangan ini terjadi, ia berasal dari suku yang diusir dari Madinah, dan mereka mengungsi di Khaybar. Huyai bin Akhtab adalah orang yang bertanggung jawab atas pertempuran Ahzab saat dia berkeliling Arabia dan memprovokasi suku-suku lain untuk melawan umat Islam. Padahal agama mereka mirip dengan agama Islam. Mereka tidak menunjukkan kasih sayang terhadap agama Islam karena kedekatan mereka dalam keimanan, melainkan mereka malah berafiliasi dengan orang-orang kafir. Suku manapun yang dia datangi, dia pergi ke suku-suku di Mekah dan suku-suku lainnya. Mereka mengatakan, kalian percaya pada satu Tuhan. Kamu seharusnya berafiliasi dengan Muslim. Dia dan rekannya akan menjawab bahwa bagi kami, kamu lebih dekat ke jalan yang benar dibandingkan umat Islam. Mereka mendukung syirik dan berperang melawan orang-orang yang beriman pada tauhid. Inilah orang-orang yang Allah Ta'ala selanjutnya menyatakan bahwa mereka terlaknat
dan tidak ada keberhasilan bagi mereka, dan mereka berada dalam kerugian total. Selama pertempuran Ahzab, dia diam-diam datang ke Madinah untuk meyakinkan suku di Madinah agar mendukungnya. Awalnya mereka menolaknya dan mengatakan bahwa Nabi yang telah membuat perjanjian dengan kami tidak akan pernah mengingkari janjinya, sehingga akan sangat memalukan jika kami meninggalkannya pada saat dibutuhkan. Peristiwa-peristiwa ini terjadi dengan cara seperti ini, dan saya menyajikannya kepada Anda dari literatur jemaat, bukan dari catatan sejarah lainnya. Apakah kutipan dari Hadrat Mirza Bashir Ahmad ada di sini? Ya, dengan ayat kedua. Dengan ayat ini, mengapa Anda tidak memasukkannya ke dalam ayat ini? Ini cocok di kedua tempat. Koalisi Yahudi dan kafir dalam pertempuran melawan Nabi SAW dan para sahabatnya. Pertempuran Khandaq, yang juga dikenal sebagai pertempuran Ahzab, disebut demikian karena Rasulullah atas saran Hadrat Salman Al-Farisi menggali parit di sekitar Madinah seperti yang biasa dilakukan di Persia. Ini terdengar seperti kata-kata Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, bukan? Pada kesempatan ini, banyak suku-suku Arabia bersatu untuk berperang melawan kaum muslimin. Sekelompok orang Yahudi, Salam bin Abu al-Huqaiq, Huyai bin Akhtab, Kanana bin Ar-Rabi, Hoza bin Qais Waili, Abu Ammar Waili, dan suku Bani Wail melakukan perjalanan dari Khaybar ke Makkah bersama banyak orang lainnya. Inilah suku-suku yang telah diasingkan setelah Perang Uhud. Mereka melakukan perjalanan dari Khaybar ke Quraisy Makkah. Setelah menjanjikan persahabatan, pemerintahan, dan kekuasaan, orang-orang ini meyakinkan mereka untuk bergabung dengan mereka. Mereka sangat mendorong untuk bergabung dengan orang-orang ini untuk memberantas umat Islam untuk selamanya. Orang Quraisy berkata kepada mereka, "Wahai orang Yahudi, kalian pertama-tama adalah ahli kitab. Kalian mengetahui sebab pertentangan antara kami dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kami adalah musyrik dan mereka beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba beritahu, mana yang lebih baik, agama kami ataukah agama Muhammad? Anda yang datang berlari untuk membantu kami, apa alasannya? Bukankah agama Muhammad lebih dekat denganmu dibandingkan agama kami?" Mereka, kaum Yahudi, Bani Israel, ahli kitab, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjawab bahwa agama kalian jauh lebih baik dari agamanya, dan kalian lebih berada pada kebenaran dibandingkan dia. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menyatakan bahwa untuk orang-orang inilah ayat berikut turun, "Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim
al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu telah menulis catatan di bawah ini yang menyatakan bahwa kalian lebih berada di atas kebenaran daripada mereka. Beliau memberi angka 1 kecil di sini dan menulis catatan bahwa subhanallah, lihatlah tingkat permusuhan. Para ahli kitab secara praktis mengatakan bahwa penyembahan berhala kaum Quraisy lebih baik dari Islam. Tentunya ini cukup menjadi bukti untuk menunjukkan permusuhan mereka dengan Islam, dan permusuhan inilah yang menyebabkan banyaknya dalih dan rencana mereka yang berakhir dengan banyaknya peperangan yang terjadi dengan kaum Yahudi. Rujukan yang kedua adalah pada kata alam tara. Huzur menyatakan, pernahkah kalian melihat orang-orang yang diberi sebagian kitab? Mereka beriman kepada berhala dan setan dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka lebih mendapat petunjuk daripada kaum muslimin. Ini semacam terjemahan harfiahnya. Mereka lebih terbimbing daripada kaum muslimin. Atau yang ketiga adalah mereka iri terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada mereka melalui karunia-Nya. Maka kami berikan kitab kepada Ibrahim dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang luas dan ilmu pengetahuan. Ini masih merupakan kutipan dari Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Kaum Quraisy sangat gembira dengan hal ini dan merayakannya. Mereka mendatangi orang-orang Yahudi, Ghatfan, Qais, dan menyampaikan hal yang sama kepada mereka dan mengatakan bahwa semua orang Quraisy setuju dengan hal ini. Lalu orang Quraisy dan Ghatfan pergi bersama. Panglima Quraisy adalah Abu Sufyan dan Panglima Ghatfan adalah Huyaina bin Hasin Fazai. Oleh karena itu, mereka berangkat dengan 10.000 pejuang yang mempunyai rencana besar untuk melawan laskar Tuhan. Kaum Quraisy yang berangkat dari Mekah pergi ke sisi Madinah yang mengalirkan air hujan. Kanana, ahli Tahama, Bani Quraiza, Bani Nadir, Ghatfan, ahli Najd, dan lain-lain pergi ke sisi Madinah tempat Uhud berada. Kaum muslimin pergi ke tempat Gunung Sara dan jumlahnya hanya 3.000 orang. Huyai bin Akhtab adalah seorang Yahudi dan sumber segala kenakalan. Dialah yang menyebabkan semua ini. Dialah orang yang diasingkan dari Madinah dan mengungsi di Khaybar. Dia pergi ke Ka'ab bin Asad, pemimpin Quraiza. Bani Quraiza adalah orang-orang Yahudi yang belum diasingkan dari Madinah dan telah membuat perjanjian dengan Nabi SAW bahwa jika ada yang menyerang Anda, kami tidak akan mendukung mereka apapun yang terjadi. Huyai bin Akhtab mendatangi pemimpin Bani Quraiza. Ka'ab bin Asad telah membuat perjanjian perdamaian dan persahabatan dengan Nabi SAW. Dia menutup pintu pada Huyai bin Akhtab sambil berkata, ketika Huyai bin Akhtab datang kepadanya secara rahasia, dia menutup pintu sambil berkata bahwa aku telah membuat perjanjian dengan Nabi SAW dan aku belum pernah bertemu seseorang seperti beliau dalam teladan kesetiaan dan kepercayaan.
Inilah pernyataan seorang Yahudi ketika hatinya belum dipenuhi dengan pengkhianatan. Betapa hebatnya kesaksian ini, karena saya belum pernah melihat Nabi SAW. Namun sebagai teladan kesetiaan dan kepercayaan, maka saya tidak dapat mengingkari kepercayaan tersebut. Huyai bin Akhtab dengan lantang berkata kepadanya, "Wahai orang terkutuk, saya telah membawa pasukan Karar dan Jarrar kepada Anda. Lihatlah, Arab, di mana sungai mengalir dan menyatu, di sana ada pasukan Ghatfan, dan mereka ditempatkan di dekat Uhud. Mereka telah bersumpah kepadaku bahwa mereka tidak akan pergi dari sini tanpa memberantas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Pada akhirnya, setelah meyakinkan dan berdebat, Ka'ab setuju dan tidak gentar. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau mengutus Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Ibnu Rawaha, dan Khawat untuk membawa berita tentang orang-orang Yahudi. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Sekarang Allah Ta'ala yang lebih mengetahui bagaimana beliau mengetahui berita ini. Tidaklah berlebihan jika dikira bahwa hal itu diturunkan kepada beliau. Allah Ta'ala bisa saja memberitahu beliau dan memberitahukan kepada beliau bahwa suku ini mengkhianati engkau. Nabi SAW mengutus para sahabat yang dekat dengan mereka dan berafiliasi dengan mereka, termasuk dua Sa'ad, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, Ibnu Rawaha dan Khawat, untuk melihat apakah orang-orang Yahudi telah bergabung dengan orang-orang kafir di Makkah. Ketika mereka tiba di sana dengan mengatakan, jika mereka telah bergabung dengan mereka, jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberikan kabar melalui wahyu, karena tidak ada pertanyaan sebagaimana Rasulullah akan mengatakan bahwa saya telah diberitahu bahwa mereka telah bergabung dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, ketika mereka diutus untuk menjadi saksi wahyu ini dan meneguhkannya, ketika mereka tiba di sana, mereka melihat bahwa orang-orang Yahudi telah menjadi musuh mereka, dan orang-orang ini merasa tidak pantas membicarakan apapun dengan mereka. Mereka kembali dan memberitahu Nabi SAW tentang hal ini. Apakah ini kata Azal dan Kara? Cara Azal dan Kara memperlakukan Ashab Raji dengan tidak jujur, sama seperti di masa sulit ini, ketika orang-orang Yahudi mengingkari janjinya. Oleh karena itu, sehubungan dengan peristiwa pertempuran Ahzab, Al-Quran menyatakan, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, wa idh zaghatil absaru, wa balagatil qulubul hanajir, wa tazunnuna billahi zununa." Hunalika abtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ayat yang kedua, ayat yang selanjutnya, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Terjemahannya adalah, janji yang Allah Ta'ala berikan kepada kami dan Rasulnya itu semua adalah tipuan. Saya akan terjemahkan dari awal.
idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika mereka mendatangimu dari atas dan dari bawahmu, yakni dari nasyib dan dari atas mereka mengepungmu. Wa idh zaghatil absaru, dan ketika matamu menjadi kacau atau mata yang telah mengeras, dan itu seperti orang yang akan mati. Matanya mampat, mata mereka juga mampat seperti itu. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hatimu sampai ke tenggorokan. Wa tazunnuna billahi zununa, dan kamu memikirkan berbagai pemikiran tentang Allah. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Itulah saatnya ketika orang-orang mukmin diuji dan mereka digoncangkan dengan suatu goncangan yang sangat keras, yakni goncangan yang terjadi begitu mengerikan sehingga jika keimanannya lemah maka mental. Pada saat itu orang-orang munafik berseru, walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit berkata, tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya belaka. Di manakah ayat tentang keagungan orang mukmin yang telah Allah janjikan kepada kita sebelumnya? Adakah di sini? Iman mereka semakin kokoh. Tolong tunjukkan. Private Secretary Sahib mencoba yang terbaik untuk memesan catatan seperti yang saya instruksikan kepada beliau. Namun karena kita tidak punya banyak waktu untuk memeriksa catatan itu lagi, sehingga Anda harus sedikit membebani diri Anda sendiri. Ini ayatnya. Jazakallah Hafiz Sahib. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Di satu sisi kita melihat keadaan orang-orang munafik yang berseru bahwa Allah Ta'ala tidak memberi kita janji apapun selain tipuan. Di sisi lain, ada orang-orang beriman sejati yang dalam situasi yang sama melihat penggenapan nubuatan Allah sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa janji itu tidak tergenapi. Janji itu sudah sejak lama disampaikan. Beginilah suku-suku tersebut berbalik dan melarikan diri. Ayat-ayat ini diturunkan sejak dahulu kala, dan orang-orang mukmin mengingat ayat-ayat tersebut dan akan maju dalam keimanan mereka. Meskipun bagian pertama dari ayat-ayat itu belum tergenapi, janji dalam ayat-ayat tersebut adalah bahwa juyush dari gurun Arabia akan berbalik dan melarikan diri. Mereka akan mengepung sepenuhnya. Dan bagaimana keadaan orang-orang itu pada saat itu? Namun, telah ditakdirkan bagi mereka bahwa mereka pasti akan berbalik dan lari. Tidak disebutkan tentang peperangan dalam nubuatan ini. Yang disebutkan di dalamnya adalah hal itu akan terjadi dengan karunia Allah Ta'ala, dan mereka pasti akan kembali.
Orang-orang yang beriman mengingat nubuatan yang telah diwahyukan sejak lama dalam Al-Quran, dan mereka tahu bahwa nubuatan itu sedang digenapi sekarang. Ketika mereka melihat tanda-tanda tersebut, maka keimanan mereka tidak goyah, yakni apapun yang telah ditetapkan pasti akan terjadi pada mereka. Ini adalah situasi historis pada saat itu yang perlu Anda ingat. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Janji Allah dan Rasulnya selalu tergenapi. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan itu hanya menambah iman dan ketundukan mereka. Peristiwa itu tidak menambah apa-apa kecuali penyerahan dan keimanan mereka, dan itu meningkatkan penyerahan seutuhnya diri mereka kepada Tuhan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang beriman, terdapat orang-orang yang setia pada perjanjian yang mereka buat dengan Allah sambil berjuang dengan nyawa mereka. Faminhum man qadha nahbahu. Ada di antara mereka yang sudah menunaikan nazarnya. Wa minhum may yantazir. Ada pula di antara mereka yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan tidak berubah sedikit pun keadaannya. Mereka melihat tanda yang sedemikian rupa sehingga mustahil bagi mereka untuk mengubah keyakinannya. Kesaksian mereka tetap ada sampai hari kiamat. Dan bagi mereka itu membuktikan wa ma baddalu tabdila, bahwa mereka sama sekali tidak merubah keadaannya sedikit pun. Inilah yang dibicarakan dalam ayat-ayat ini. Sekarang, pernyataan Hadrat Khalifatul Masih pertama. Dalam pertarungan ini, Naufal bin Abdullah melancarkan serangan dari pihak musuh. Naufal bin Abdullah adalah seorang Yahudi yang mati terjatuh ke dalam parit. Musuh ingin mendapatkan kembali jenazahnya melalui uang tebusan, tetapi Nabi SAW mengembalikan jenazah tersebut kepada mereka secara gratis. Jenazah ini adalah sebuah tanda dan lebih baik ia berada bersama mereka agar mereka dapat melihat jenazah di depan wajah mereka dengan mata kepala sendiri dan mengetahui bahwa firman Allah dan Rasul-Nya adalah benar. Nabi SAW tidak menerima uang apapun sebagai imbalan atas jenazah tersebut. Dalam situasi yang genting tersebut, banyak suku dari kalangan Arab dan Yahudi keluar karena melihat kelemahan orang-orang munafik, sehingga hanya tersisa 300 orang bersama Nabi SAW. Dari siapa yang tersisa hanya 300 orang. Jumlah sahabat 3.000. Tidak ada satupun dari mereka yang berangkat. Jadi yang tersisa adalah 300 orang dari penduduk Madinah. Mereka yang telah berjanji bahwa meskipun kami bukan orang beriman, kami akan mendukung Anda. Dan meskipun mereka bukan orang beriman, mereka tidak dipaksa untuk membantu Rasulullah karena mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan berperang di luar Madinah. Nabi SAW selalu sangat berhati-hati dalam mengemban perjanjian. 300 orang ini adalah orang-orang yang tersisa, yang tidak mengingkari janji mereka, dan 3.000 tentara tetap bertahan karena ketabahan dan ketulusan yang mereka pertahankan.
Kejadian ini sangat menarik dan luar biasa. Dalam grup kecil tersebut, tentara Tuhan datang untuk membantu Islam. Bala bantuan tidak datang dari antara mereka, melainkan Allah lah yang menyediakan tentara untuk membantu. Angin yang sangat kencang dan hawa dingin menumbangkan tenda-tenda musuh dan membuat mereka melarikan diri pada malam hari. Saya menyebutkan kejadian ini secara rinci dalam daras sebelumnya. Peristiwa Bani Quraidah dan Bani Nazir siapa yang pulang kembali itu? Bani Quraidah kah? Bani Quraidah kan? Saya sedang mengecek kitab Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu. Untuk melihat siapa yang melanggar perjanjian mereka. Ya, itu adalah Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab diberitahu oleh orang-orang Mekah untuk diam-diam pergi ke Bani Quraidah dan mendapatkan kepercayaan mereka. Sehingga dalam situasi yang sangat beresiko itu, ketika mereka menyerang dari belakang, umat Islam tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dan akan dikalahkan. Peristiwa Bani Quraidah ini mempunyai suatu pertanda besar, yaitu ketika mereka kembali dan terbongkarnya tenda-tenda musuh serta pelarian mereka merupakan sebuah pertanda tersendiri. Karena kejadian ini sangat meneguhkan iman, maka saya akan menyebutkannya lagi. Ketika rombongan Nabi SAW kembali dengan perasaan kecewa dari Bani Quraidah, beliau lalu menasihati mereka agar diam-diam memberitahu saya. Namun jangan memberitahu saya secara terang-terangan, karena umat Islam bisa berkecil hati jika mendengar berita tersebut. Itulah sebabnya mereka memberitahu Rasulullah secara diam-diam. Karena peristiwa ini terjadi berdasarkan wahyu Allah Ta'ala, maka ketika diberitahu mengenai hal itu, beliau dengan lantang berseru kepada Allah Ta'ala karena antusiasnya bahwa hal itu terjadi sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada saya. Allahu Akbar. Beliau mengucap Allahu Akbar, seruan yang sangat nyaring, sehingga seluruh tentara ikut bergabung. Mereka tidak tahu apa alasan menyerukan slogan ini, tetapi ketika mereka semua mendengar beliau berseru, mereka juga ikut bergabung, dan seluruh tentara Islam pun ikut bergabung. Mendengar slogan-slogan ini, musuh-musuh yang mengepung umat Islam, berbagai suku musuh, menjadi cemas. Mereka mulai menduga bahwa saat ini adalah masa yang sangat berbahaya, di mana kami telah memperoleh dukungan, dan mereka juga akan diserang
dari belakang. Cara mereka menyerukan slogan-slogan ini, pastilah mereka akan menerima dukungan dari suatu tempat. Hal ini menyebabkan tampilan luar dari kekalahan tertentu berubah menjadi kemenangan. Tidak mungkin tentara Muslim akan menyerukan slogan-slogan ini dengan yakin, dan pasti jika mereka menggunakan tangan kosong ketika mereka sedang menghadapi kematian. Hal ini menyebabkan pasukan orang-orang kafir menjadi gelisah. Tepat pada saat itu, mulai terjadi angin kencang, dan di satu sisi mereka sedang gundah gulana, sementara di sisi lain angin kencang menyebabkan api di kamp-kamp mereka padam, yang mana itu merupakan simbol syirik dan Tuhan palsu mereka. Ketika api padam, semangat musuh turun dan mereka menjadi sangat khawatir. Dalam keadaan kacau seperti itu, mereka bahkan tidak menyadari bahwa kendaraan yang mereka coba gunakan untuk melarikan diri diikat ke tanah dengan paku. Mereka menaiki kendaraan dalam keadaan yang masih terikat. Ketika tunggangan tidak mau bergerak, lalu mereka membunuh tunggangan mereka sendiri dan mulai berlari. Begitu kacaunya keadaan saat itu, sehingga Anda tidak akan menemukan contoh serupa pada peperangan manapun di tempat lain. Inilah bala tentara Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana dan kapan mereka datang. Ketika membaca kejadian ini, siapapun yang memiliki kebaikan walau hanya sedikit, dan jika membaca sejarah Islam dengan pandangan yang adil berimbang, dia tidak akan dapat membantah fakta bahwa pertolongan Allah terus tercurah kepada Rasulullah. Sungguh suatu keajaiban. Ketika mereka mulai berlari, maka Bani Quraidah menjadi sasaran musibah disebabkan oleh ketidaksetiaan mereka sendiri. Setelah orang-orang ini pergi menemui mereka, dan disebabkan oleh sikap memisahkan diri tersebut, keadaan mereka sedemikian rupa di mana mereka membakar semua tanaman dan pohon kurma mereka dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah kejadian terpisah yang mendetail. Namun, satu hal yang seharusnya bertentangan dengan Islam, dalam segala hal malah semakin memperkuat Islam. Ini adalah tanda kebenaran Nabi SAW, yang mana sekalipun musuh mengabaikan dan menutup mata secara sengaja, itu merupakan bentuk ketidakfairan dan telah dijanjikan laknat bagi orang-orang seperti itu. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin pada halaman 573 dan di akhir halaman 585 bahwa pada dasarnya sama dengan apa yang ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu. Jadi saya tidak akan mengulangi semuanya. Di akhir beliau bersabda, ketika mereka tiba di Bani Quraidah dan pergi menemui pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, dia menemui mereka dengan sangat arogan dan dengan tawanan untuk memakzulkannya. Dia dan sukunya menjawab bahwa, pergilah, tidak ada kesepakatan antara kami dan Muhammad. Inilah yang terjadi ketika delegasi kembali. Hal ini saya sampaikan kepada Anda karena berita ini pertama kali disampaikan kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengutus mereka ke sana, tentu saja berdasarkan wahyu yang diterima oleh beliau. Kejadian ini mengubah seluruh situasi. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang ini
yaitu orang-orang Yahudi, yang mengutamakan orang-orang Mekah dibandingkan orang-orang Muslim, inilah yang menyebabkan mereka terkutuk. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan sesuatu pun yang berguna bagi mereka. Mereka yang berangkat membantu orang-orang kafir di Mekah, ketika bantuanmu dibutuhkan, maka orang-orang kafir di Mekah tidak ada gunanya bagi mereka. Artinya, mereka tidak akan mendapat pertolongan. Baik sejarah Islam maupun sejarah Arab, siapapun yang menulisnya menjadi saksi bahwa ketika orang-orang Yahudi membutuhkannya, orang-orang kafir di Mekah yang agamanya telah dirusak oleh orang-orang Yahudi tidak ada gunanya. Apakah ini ayat selanjutnya? Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Inilah orang-orang yang telah dikutuk oleh Allah. Setelah semua yang saya katakan, kecuali mengutuk mereka, tidak ada yang tersisa. Mereka telah dikutuk karena tindakan mereka sendiri. Tidak ada kekejaman yang dilakukan terhadap mereka. Ketika Allah melaknat seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Ini adalah nubuatan kedua yang telah tergenapi dengan luar biasa. Ketika orang-orang Yahudi membutuhkan bantuan, maka orang-orang musyrik tidak mampu membantu mereka sama sekali. Mereka terpaksa harus bertanggung jawab atas musibah yang menimpa diri mereka sendiri, dan kemudian mereka dibasmi. Ini beh kani atau beh kuni? Saya pikir itu kani, tetapi Anda sudah menulis kuni. Itu kani. Anda sudah memeriksanya? Oke. Saya sudah menulisnya juga. Ulaika alladzina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa inilah orang-orang yang telah dikutuk oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Para kaum asbabun nuzul yang mendukung sifat dasar turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak melepaskan diri, dan seringkali referensi mereka berasal dari Allama Bahiri yang berasal dari tahun 464 Hijriah. Beliau meninggal saat itu. Pada tahun 768 Hijriah, yaitu tahun 1076 Masehi, mungkinkah riwayat tentang asbabun nuzul disembunyikan selama lebih dari 400 tahun? Bahwa setelah 400 tahun mereka diturunkan kepada Allama Bahiri. Oleh karena itu, setiap kali kita merenungkannya tanpa ragu, riwayat-riwayat ini hanya akan sampai kepada perawi yang menurut para ulama dia adalah seorang pembohong, tidak dapat dipercaya, dan orang yang berilmu akan mengabaikan riwayatnya. Sampai pada perawi seperti itu. Orang-orang aneh yang berada di antara kurun waktu 400 tahun ini adalah perkara tersendiri. Selama 400 tahun, riwayat dari perawi seperti itu terus berlanjut. Entah ditemukan atau tidak. Allah lebih mengetahui. Namun, bagi orang yang berilmu, riwayat-riwayat tersebut tidak memiliki sanad. Riwayat-riwayat ini menyebutkan hal-hal antara orang Arab dan Yahudi yang sama sekali tidak masuk akal. Anda harus ingat bahwa riwayat-riwayat ini tidak memiliki sanad dan tidak layak untuk dipertimbangkan. Jadi, kita tidak membutuhkannya.
Semua hal yang mereka katakan dapat dipercaya telah disebutkan secara lebih rinci dalam Al-Quran sendiri, selain dalam riwayat-riwayat ini. Sungguh mengherankan apa yang terjadi pada akal sehat mereka. Hal-hal yang disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, bahkan orang yang sedikit bodoh pun akan memahaminya. Mereka mengabaikan semua ayat-ayat Al-Quran dan mempertimbangkan riwayat-riwayat yang tidak memiliki sanad, dan mencoba menarik kesimpulan dari ayat-ayat tersebut. Seringkali salah, dan jika benar, maka ayat-ayat tersebut sesuai dengan Al-Quran. Inilah sebabnya berulang kali saya memberitahukan kepada Anda tentang hal itu. Kini, nyatanya tidak ada penolong bagi orang yang dilaknat Allah dan dijauhkan Allah darinya sudah sangat jelas. Tidak ada penolong baginya. Tidak ada kesimpulan lain yang dapat diambil dari sini, sehingga tidak diperlukan riwayat. Tetapi yang diperlukan adalah mengetahui bahwa janji terkutuk dan tidak akan ada penolong telah disebutkan sebelumnya dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang terkutuk ini tidak akan ditolong. Janji ini telah dinubuatkan ketika seluruh Arab siap membantu mereka. Inilah kebesaran Allah Ta'ala, dan tidak diperlukan riwayat untuk itu. Ia sendiri bersinar seperti matahari dan bulan, dan tidak membutuhkan dukungan. Tidak akan timbul keberatan mengenai hal ini. Kejadian-kejadian setelahnya menunjukkan bahwa orang-orang yang dikutuk, ketika cobaan dan kesengsaraan menanti mereka, mereka tidak memiliki siapapun yang membantu mereka. Allamah Razi menyatakan hal ini dengan penuh tekanan bahwa orang-orang ini, yakni orang-orang Yahudi yang mendahulukan orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, kutukan seperti itu tidak akan pernah berhenti mengejar mereka. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu dan Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu juga telah menyatakan hal ini. Di mana referensinya? Di sini disebutkan tentang ulama zaman sekarang. Urutan yang terlintas dalam pikiran saat memberikan daras tidak dapat saya sampaikan kepada Private Secretary Sahib sebelumnya. Oleh karena itu, beliau terpaksa mencantumkan referensi tersebut di suatu tempat, entah di tempat yang saya perlukan atau tidak. Kadang-kadang ayat-ayat tersebut muncul belakangan ketika referensi tersebut diperlukan. Namun berdasarkan urutan topiknya, ayat-ayat tersebut terlintas dalam pikiran saya sebelumnya, dan saat itulah Anda harus melihat orang-orang yang terburu-buru mencari referensi tersebut. Sudahkah Anda menemukannya? Saya akan memberitahu mereka berdasarkan ingatan, dan bila hal itu terjadi, saya akan menyebutkannya di sana. Orang-orang yang karena rasa dengki mencap orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang jelas secara lahiriah dan batin bahwa mereka jauh dari Allah sebagai mukmin yang lebih baik, dan orang-orang yang lebih dekat keimanannya menjauhkan diri mereka dari mereka. Inilah orang-orang yang kezalimannya begitu terang sehingga tidak perlu bukti lain. Hal ini hanya mungkin terjadi karena kedengkian mereka, karena kecemburuan mereka terhadap orang tersebut. Mereka mengabaikan semua sifat baik mereka, dan mereka mendukung orang-orang yang bisa membuat mereka bahagia dengan kecemburuan mereka.
Ini menunjukkan bahwa jelas-jelas mereka tidak beriman atau berkeyakinan. Di zaman sekarang ini, nanti kalau muncul kemudian, saya akan membacanya. Saya hanya akan menyampaikannya secara singkat dari apa yang saya ingat. Lihatlah zaman sekarang. Orang-orang yang menunjukkan permusuhan terhadap para Ahmadi atas dasar tuduhan bahwa na'udzubillah, kita tidak mempercayai Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin. Mereka memulai penentangan atas dasar ini. Adapun proses yang ditempuh di hadapan sidang majelis Pakistan, pada seluruh prosesnya, mereka tidak dapat memiliki satupun pembenaran atas tuduhan bahwa kita tidak meyakini Nabi SAW sebagai Rasul yang paling afdal. Semua hal yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah membuktikan bahwa Hadrat Masih Maud salam tidak mengatakan apapun tentang Nabi SAW selain dari status beliau sebagai kekasih Nabi SAW. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengajukan tuduhan ini pada saat kami menyampaikan akidah kami sedemikian rupa sehingga dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengangkat poin khatamun nabiyyin di seluruh perdebatan. Mereka mengumumkan bahwa orang-orang ini, yakni para Ahmadi, adalah yang terburuk, katanya. Mereka tidak bisa mendapatkan status seperti yang dimiliki oleh warga negara lainnya di negara kita. Hal inilah yang kemudian membuat Ziaul Haq mengambil keputusan. Sekarang saya simpulkan bahwa mereka berusaha untuk membuktikan bahwa kita mengingkari Rasulullah, mengingkari status beliau sebagai khatamun nabiyyin, katanya. Ini yang mereka usahakan, kan? Sekarang apa yang terjadi hari ini? Liga Muslim terpaksa mengumumkan bahwa mereka yang mengingkari Nabi SAW, yang menuduh Rasulullah sebagai pendusta, na'udzubillah, dan yang tidak mengakui Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, mereka menyebut beliau pembohong dan tidak meyakini beliau sebagai khatam, karena menurut mereka Isa alaihissalam yang berstatus khatam. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa mereka telah mendekapnya dan telah mengumumkan bahwa mereka dapat menjadi bagian dari Liga Muslim. Para Ahmadi yang meyakini Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin dan sepakat bahwa apapun yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud salam untuk memuji Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dapat menyajikan apapun dibandingkan dengan apa yang telah ditulis oleh Hadrat Masih Maud salam, baik mereka menyatakan hal itu ataupun tidak. Pasca Rasulullah SAW, hingga hari ini, di antara para pecinta Rasulullah SAW, tidak ada kekasih Rasulullah yang lebih hebat dari Hadrat Masih Maud salam. Dalam upaya mereka untuk menjauhkan Hadrat Masih Maud salam, jemaatnya dari Nabi SAW, mereka telah hingga saatnya telah tiba di mana ketika dunia Kristen menekan mereka dan mengatakan bahwa kalian telah membuang umat Kristen, namun bersamaan dengan itu kalian meminta makan dari kami. Tidak boleh terjadi hal itu. Mereka akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Karena Anda adalah orang tua kami, Anda adalah bagian dari kami, Anda dapat bergabung dengan Liga Muslim. Lihatlah betapa memalukannya mereka. Saat ini, jika setelah bergabung dengan Liga Muslim, seorang Kristen atau Hindu mengumumkan bahwa, wahai umat Muslim yang dilindungi oleh tembok Liga Muslim, kami mengumumkan bahwa Rasulullah adalah pembohong dan mengada-adakan kedustaan tentang Tuhan, na'udzubillah. Ini adalah pikiran palsu kalian yang menyatakan bahwa beliau adalah khatam.
खातम थे। Karena jika penutup itu ada, maka itu adalah Isa alaihissalam atau Krishna atau dewa-dewa kami yang lain. आपको Nabi suci SAW sudah pasti bukan khatam. Pada hari ini, hukum Pakistan akan melindungi mereka. Tidak akan ada yang berani menyentuh mereka. Tidak ada pasal yang dapat menjerat mereka karena Liga Muslim telah mengumumkan bahwa mereka adalah saudara kita. Dengan menghapus Ahmadiyah dari Liga Muslim, लीग से निकालकर mereka terpaksa harus menghapus Liga Muslim dari Islam. Inilah yang saya katakan. Perlahan-lahan mereka telah jatuh semakin jauh dan sekarang mereka telah mendudukkan orang tersebut di kursi Qaid-e-Azam yang gurunya adalah musuh terbesar Qaid-e-Azam. मुस्लिम लीग से Seperti inilah keadaan कायद आजम की बस Liga Muslim saat ini. कायद आजम की सदारत की सीट पर उसको नाफिज कर दिया जो इसका पीर और गुरु कायद आजम का सबसे बड़ा दुश्मन। ये हाल हो गया है अब इस मुस्लिम लीग का। Mereka mengejar-ngejar kita, namun kemana sekarang Allah Ta'ala membawa mereka? कोई दिखाई नहीं दे रहा। Dan sekarang mereka tidak nampak lagi. Hal ini sebagaimana saya sampaikan merupakan salah satu tanda mubahalah yang terlihat betapa jauhnya mereka telah terjatuh. Hal ini akan saya sebutkan lebih lanjut ketika saya membahas perihal mubahalah. Ini dulu cukup untuk saat ini dan silahkan Anda menyusunnya kembali. आप संभालने और उसको आगे पीछे कर लें। Oke? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।